Halo Cancer, Sun, Moon, and Rising. Ketemu lagi dengan saya di Lexi Tarot. Ini untuk general reading kalian 3 bulan ke depan dari Oktober, November, Desember. Seperti biasa, mohon cek Sun, Moon, and Rising. Diambil pesannya cocok, diabaikan bila tidak cocok ya. Sebelumnya saya minta maaf ya, kemungkinan ini akan terlambat terupload ke channel saya karena sekaligus saya banyak upload video, jadi dia agak lambat sekali ya. Tetapi saya masih berharap readingan ini bisa bermanfaat buat kalian untuk tetap stay optimistic, untuk tetap stay positif di dalam menghadapi tantangan-tantangan baik di karir, asmara ataupun kesehatan. Ya, saya peruntukkan reading ini khusus untuk readingan general ya, bisa resonate untuk karir, asmara ataupun kesehatan. Ya, saya ngelihat di sini untuk Cancer ya, ada beberapa di antara kamu sepertinya juga memiliki energinya Aries, Leo, Sagittarius ya, atau bisa jadi ini adalah seseorang yang ada di dalam kehidupan karir atau asmara kamu ya. Ini adalah sosok yang begitu sangat optimistik, yang kreatif, antusias ya, begitu sangat impulsif, ini sangat energetik, nggak sabaran nih untuk mengambil langkah ke depan untuk mengeksekusi setiap kesempatan-kesempatan yang ada. Jadi dia ini senantiasa ingin menghadapi tantangan-tantangan yang ada di depannya. Malah dia senang sekali ketika ada tantangan yang baru, itu sesuatu yang sangat menarik. Oke, ada bentuk aktivitas atau kegiatan di sini yang perlu untuk diselesaikan ya. Ya, untuk Cancer sendiri, saya ngelihat kamu sepertinya butuh yang namanya seperti pengorbanan diri. Pengorbanan diri ini baik untuk meditasi, baik juga untuk belajar, yang memahami perjalanan energi kamu, untuk memahami intuisi kamu, bagaimana caranya supaya kamu bisa lebih peka dengan suara hati kamu. Jadi terkhusus bagi kamu yang dihadapkan pada situasi atau situasi yang membuat kamu harus membuat suatu keputusan atau tindakan ya, kamu dihadapkan pada situasi sulit misalnya ya. Oke, ada balance, ada seperti bentuk keputusan nanti ke depannya, dimana Cancer sendiri mau nggak mau harus membuat suatu keputusan, mau nggak mau harus beradaptasi dengan situasi, mau nggak mau dia harus berkompromi dengan situasi. Jadi ada kesuksesan di sini ketika kamu berkompromi atau beradaptasi dengan situasi yang kamu hadapi, baik pun situasi ini adalah situasi yang 100% kamu nggak ini ya, nggak serak gitu. Kamu sebenarnya antara iya dan enggak gitu sebenarnya di sini ya. Tetapi mau nggak mau, ini adalah jalan satu-satunya yang harus kamu lakukan ya. Dan keberhasilan akan kamu dapatkan ketika ada kompromi yang kamu lakukan ya. Ya, saya ngelihat di sini ada Temperance, Star, Full, Strength, Magician, The World, ada Chariot ya. Sebelumnya kartu kamu sudah saya open, udah saya shuffle, buka ya, dan sengaja memang khusus saya buat seperti itu karena kartu yang saya ambil di sini begitu sangat banyak. Takutnya nanti nggak cukup waktu saya nge-shuffle, ambil kartu, habis waktu nih, terlalu lama gitu ya. Oke. Ada Temperance yang muncul lagi. Temperance itu sama dengan balance ya. Artinya ada bentuk kompromi yang harus kamu lakukan atau penyesuaian diri terhadap lingkungan kerja ya, atau situasi kamu dengan hubungan kamu dengan seseorang ya. Ada situasi yang sulit ya, mungkin untuk menyatukan dua insan manusia di sini. Ada berupa tantangan ya, yang tantangan ini seperti tantangan misterius gitu ya, nggak tahu endingnya nanti bagaimana, semacam gitu. Oke, saya bacakan untuk khusus karir dulu ya. Ya, kamu dihadapkan ini seperti situasi yang belum pasti ya. Kamu sendiri nggak yakin apakah kamu akan
membuat suatu keputusan di sini berdasarkan kompromi atau enggak. Ya, berdasarkan kompromi artinya di sini ya mengiyakan apa kata atau suara terbanyak ya, di karir gitu. Ada seperti diskusi ya, seperti seminar atau masukan-masukan untuk research yang kamu sedang tekuni di sini. Sebenarnya kamu nggak gitu setuju, tapi ada berupa rahasia yang kamu miliki yang membuat kamu sebenarnya ada hal-hal tertentu yang membuat kamu nggak terlalu setuju, tetapi kamu harus setujui ya. Ada juga di sini beberapa di antara kalian seperti memiliki rahasia tersendiri ya, menyembunyikan sesuatu. Kamu bilang iya berkompromi dengan situasi gitu, padahal dalam hati kamu sebenarnya nggak setuju ya. Iya, ada berupa aktivitas travel bisnis atau pekerjaan yang menuntut kamu melakukan perjalanan. Ada harapan-harapan atau doa-doa yang kamu panjatkan di sini, bahwasanya pekerjaan kamu yang kamu geluti, walaupun pekerjaan ini sangat melelahkan ya, ada banyak tanggung jawab di sini yang harus kamu selesaikan. Kamu berharap di sini dengan pekerjaan ini kamu akan memperoleh kesuksesan. Kamu bisa menunjukkan bahwa kamu memiliki nilai kualitas di bidang yang kamu geluti. Cuman sepertinya ada beberapa hal dari pekerjaan kamu yang saking banyaknya ya, malah menuai sakit hati ya, kekecewaan. Ada bentuk komunikasi antara kamu dengan partner kerja yang membuat sakit hati ya. Ada tindakan impulsif ya, bisa jadi bukan kamu yang melakukan. Ini bisa vice versa ya, bukan kamu yang lakukan, bisa jadi yang melakukan ini yang berenergi Aries, Leo, Sagittarius, tetapi kamu kena imbasnya gitu. Itu membuat kamu sakit hati ya. Dan untuk perspektif kedepannya ya ada beberapa dari kamu saya lihat pengalaman yang membuat kamu sakit hati, tersinggung, dikecewakan. Itu mempengaruhi situasi emosional kamu, mempengaruhi trust issue kamu juga ya, kepercayaan terhadap orang-orang di sekitar kamu ya. Ketika ada orang misalnya yang nggak sependapat dengan kamu langsung katakan tidak gitu. Ada keberanian tersendiri dalam diri kamu juga untuk menolak ya. Tapi dalam hal ini ya, saya ngelihat ada semacam pergantian karir untuk beberapa di antara kalian. Keinginan untuk berganti karir ini, sepertinya beban yang kamu hadapi di pekerjaan ini mempengaruhi persepsi kamu terhadap pekerjaan kamu ini ya. Ada keinginan untuk membuka diri terhadap sesuatu yang baru, cuman kamu masih khawatir yang gak yakin apakah tindakan kamu ini benar apa enggak. Ya gimana ya kan, kamu udah kerja misalnya di sini setengah tahun, 1 tahun, kalau misalnya kamu keluar kan harus mulai sesuatu yang baru lagi, dari nol lagi kan, beradaptasi lagi kan gitu ya. Ada bentuk kekecewaan yang kamu terima dari lingkungan kamu kerja, itu yang membuat kamu jadi seperti ini ya. Padahal ini seperti yang saya katakan tadi ya, udah 1 tahun, setengah tahun kerja di situ, artinya kamu kan udah belajar bidang baru di sini ya kan. Saya ngelihat di sini untuk beberapa dari kamu malah ini bekerja bukan sesuai dengan jurusannya ya, tapi karena kamu sudah bekerja cukup lama di sini, jadinya kamu bisa nih ya, kamu juga belajar di sini gitu. Cuman ya, situasi yang tadi ini membuat kamu nggak betah di sini, pengen keluar, tapi nanggung nih kalau misalnya saya udah keluar. Iyalah, kamu tanggung ya kan ya, tanggung lah kamu keluar. Ini adalah merupakan perjuangan tahap akhir ini beban terakhir ya dari suatu perjuangan ya. Jangan menyerah ketika muncul Nine of Wands di sini. Jangan menyerah sebelum kamu melihat hasilnya ya kan. Jangan menyerah sebelum kamu mencoba kan gitu ya. Kalaupun misalnya ini kan pada akhirnya pengen keluar kan gitu ya kan, kalau kamu nggak mau menyelesaikan tanggung jawab atau beban tanggung jawab di dunia kerja bisnis di sini, ada keinginan untuk keluar ya kan. Kalau misalnya pada akhirnya kamu gagal misalnya di sini, kan keluar juga gitu ya kan.
Kenapa kamu harus keluar sedini mungkin sebelum kamu melihat hasilnya di ending, ya kan? Tuntaskan dulu di sini. Ini berkenaan dengan harga diri juga ya. Kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki nilai, kamu memiliki harga diri, kamu harus menunjukkan bahwa kamu memiliki tanggung jawab penuh di pekerjaan kamu. Selesaikan dulu. Ini bisa juga semacam kontrak kerja ya. Ya, beberapa di antara kalian pengen keluar ya kan, tapi belum selesai kontrak kerjanya, selesaikan dulu kan gitu ya. Itu adalah bentuk tanggung jawab yang berintegritas. Artinya selesai dulu baru keluar. Kalau misalnya kamu belum menyelesaikan itu tuh kan menjadi catatan yang tidak baik juga ya kan, untuk perusahaan, untuk namamu ya. Oke, untuk asmara ya, saya ngelihat di sini untuk beberapa di antara kamu ya, kartunya ini lebih condong ini ke hubungan jarak jauh. Iya. Ini ada berupa agenda, berupa surprise, ataupun berupa rencana yang dibuat untuk pertemuan, untuk suatu perjalanan. Tetapi sepertinya menuai kekecewaan, menuai kesedihan. Ini yang mempengaruhi situasi emosional kamu di sepanjang 3 bulan ini, tidak stabil. Ada di sini kekecewaan. Kamu dihadapkan pada situasi di mana kamu butuh healing, butuh balancing the energi ya, butuh keseimbangan energi untuk tubuh, pikiran, dan jiwa. Karena situasi emosionalnya nggak stabil di sini. Kamu harus bisa di sini membuka diri, ya. Ada the full lagi ya, membuka diri atau membuka cara pandang kamu untuk sesuatu yang berbeda. Saya ngelihat di sini untuk kamu yang LDRan ini bukan hanya beda jarak, ini beda perspektif, cara pandang, beda warna kulit, beda etnik, beda bahasa, beda religion, ya ada di sini ya. Oh, udah beda negara, beda semua ya kan. Ini agak berat ini karena bentuk tanggung jawabnya ke depan atau tantangan ke depan bukan hanya kamu aja yang menanggung ya kan. Pasti keluarga juga terlibat di sini. Ya. Cuman di satu sisi terkadang dalam hubungan asmara ya, bukan terkadang, ini memang dialami oleh sebagian besar dari, bukan sebagian besar ya, menurut saya ya, untuk pasangan-pasangan yang menikah di luar dari rasnya, itu karena ada ketertarikan yang sangat menantang di sana. Ya senang gitu untuk sesuatu yang berbeda kan gitu ya. Ya saya juga seperti itu, pasangan saya berbeda negara dengan saya, dan memang tantangan terbesar itu yang menarik itu adalah karena perbedaan ini. Ya ada banyak hal-hal yang perlu dipelajari, ada banyak hal yang perlu disesuaikan, diadaptasikan, cara pandang misalnya ya, pola pikir ya, cara menyelesaikan suatu permasalahan, itu perlu adanya diskusi, adaptasi satu sama lain, kompromi juga ya, berpikir yang berjernih dulu ya kan, tenangkan diri, jangan terlalu terburu-buru di dalam mengambil keputusan ketika kamu dihadapkan pada kebingungan. Kamu di sini, beberapa di antara kamu akan ragu akan melanjutkan hubungan ini atau tidak. Saya ngelihat ini adalah perjalanan yang ini hampir ke puncak gitu ya. Kenapa enggak gitu? Kamu selesaikan dulu ya, bersabar dulu di sini ya. Ya ada yang kamu akan tuai di sini, ada the Empress ya, ada juga the World nih, ada Nine of Cups, ada stabilitas, kenyamanan hidup, kebahagiaan di sini, tidak ada kekhawatiran di sini ya. Dari segi financial juga oke ya. Ini bentuk tanggung jawab ya, kekecewaan ini yang membuat pikiran kamu jadi kalut, nggak jelas gitu ya, nggak yakin gitu.
Tapi kalau saya ngelihat ya untuk asmara ya, kalau kamu tetap bersabar di sini, kamu membuat suatu usaha ya untuk bersabar menantikan stabilitas, kebahagiaan, kenyamanan hidup ini ya, kamu tetap menghadapi tantangan di hadapan kamu selesaikan nih. Ada situasi atau kondisi seperti konflik, bisa konflik batin yang kamu alami atau konflik antara kamu dengan pasangan kamu yang tidak ada ujungnya, belum ada ujung, belum selesai, belum clear di sini ya. Ya, kalau kamu bisa memperoleh pencerahan di sini, kamu tahu ya apa yang harus kamu lakukan, kamu selesaikan konflik ini di sini, kamu akan memperoleh kenyamanan hidup ini. Ini yang akan membuat hati hidup kamu nyaman ke depan. Ya, ini kuncinya. Perbedaan tadi ya, perspektif. Perlu adanya di sini belajar, ya, melakukan research, reading. Ya, untuk beberapa di antara kamu, bila mana perlu lanjutkan lagi sekolah, pendidikan ya kan, untuk meningkatkan posisi. Ya, tetaplah optimis di dalam menjalani hubungan antara kamu dengan pasangan kamu di sini. Ini bagi yang udah berpasangan ya, tapi saya lebih lihat ini pasangan yang berbeda, ada perbedaan perspektif di sini, beda kewarganegaraan juga, beda negara ya. Ya, miliki pikiran positif, miliki keyakinan untuk hubungan kamu di sini. Stay connected to your intuition. Jadi terkoneksilah dengan intuisi kamu. Kalau kamu ngerasa sulit untuk memperoleh suara hati yang enak gitu ya, coba luangkan waktu kamu untuk jalan-jalan, pergi ke pantai ya, ke tempat yang tenang ya. Ya, kamu intuisi kamu akan menuntun kamu untuk membuat suatu keputusan di sini. Apakah kamu akan give up, berhenti, atau kamu terus menghadapi tantangan di depan kamu? Kalau saya ngelihat di sini ya, untuk kartu kamu bagus ini Cancer. Selama kamu berpikir yang optimis, selama kamu optimis, membuat usaha, memanfaatkan waktu, tabah, sabar, berani membuka diri untuk hal-hal baru ya, keluar dari zona aman kamu, keluar dari kotak kamu ya. Ada usaha-usaha yang kamu lakukan untuk hubungan yang romantis ya, maka yang tadi ini nih, kamu akan memperoleh hidup nyaman, hidup yang bahagia di sini ya. Ada juga nih beberapa di antara kalian sepertinya dihadapkan pada dua pilihan ya. Dua pilihan ini udah berakhir dengan orang lama ya, dan sekarang kamu membuka lembaran baru dengan seseorang yang baru, cuma dihadapkan pada dua pilihan, bingung memilih yang mana. Ya, ada juga di sini saya ngelihat udah berakhir dengan orang lama dan ingin membuka lembaran baru, tapi belum yakin dengan orang baru ini nih, masih teringat-ingat dengan yang lama kan gitu ya. Ya, intinya pusatnya di sini ya, harus ada kompromi ya, kompromi untuk Cancer beradaptasi dengan situasi yang kamu hadapi ya. Ya, kalaupun misalnya berbeda negara, berbeda background, kamu ngerasa ini mustahil kayaknya berjalan dengan lancar, ini mau nggak mau susah, ini bagus berakhir kan gitu ya, tapi kata hati kamu berkata enggak, gimana kan hidup kamu merasa nggak nyaman, kamu dapat konflik batin. Ketika kamu mengatakan misalnya iya lanjutkan gitu ya, kamu ngerasa
orang-orang di sekitar menatap kamu aneh, ada banyak tantangan, tapi kalau keputusan kamu mengatakan iya ini membuat hati kamu nyaman, kenapa enggak kan gitu. Intuisi kamu lebih tahu apa yang bisa membuat kamu bahagia, ya. Dan kamu akan mendapatkan jawaban yang tepat untuk kamu ketika kamu stay connected, terkoneksi dengan jiwa kamu. Ya, demikian untuk Cancer. Semoga ini bermanfaat untuk kalian. Ya, jangan lupa ya. Ini yang akan membuat hati dan hidup kamu nyaman ke depan. Ini nih. Ya, the word ini. Dan kamu hanya akan bisa memperoleh itu ketika kamu melepaskan pola pikir yang lama ya. Ada mungkin cara-cara lama yang tidak mempan lagi kamu gunakan untuk menyelesaikan suatu kasus di dalam atau situasi kamu. Gunakan dulu cara baru. Atau bila mana perlu, mintalah saran-saran dari orang yang lebih berpengalaman, ya kan? Ya, saya ngelihat di sini untuk beberapa dari pasangan kamu yang berenergi Scorpio, Cancer, Pisces, ya bisa jadi Cancer ya kan? Ini kebahagiaan, kenyamanan yang tadi akan terwujud, ya, di kehidupan asmara kamu. Bila mana kamu mengenali pola-pola lama, cara-cara lama yang tidak berlaku lagi di dalam kehidupan asmara kamu, dan kamu ganti ini dengan sesuatu yang berbeda. Ya, tadinya kamu misalnya komunikasi dengan pasangan kamu itu topiknya gitu-gitu aja, coba ubah topiknya. Contohnya seperti itu ya. Menjadi sosok yang baru, itu yang perlu bagi kamu ya. Oke, terima kasih buat Cancer. Dari tadi terima kasih udah mau selesai, nggak selesai. Ya, takut nih nggak ini. Kadang saya membaca gitu kan, ada ketinggalan beberapa poin, saya ngerasa kurang nyaman gitu, terbawa-bawa sampai ke tidur gitu ya, ngerasa bersalah kok satu poin lagi saya nggak sampaikan. Ini ya gitu. Oke, bila kamu ngerasa ini bermanfaat, jangan lupa di like, di subscribe, diisi kolom komentar supaya kita stay connected. Bila kamu ngerasa ini tidak sesuai, diambil sisi positifnya saja ya. Terima kasih buat Cancer. Sampai jumpa.